Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Kali ini kita bakal nyeritain kisah mistis dari Twitternya Dioseta, di mana Rama, Yanto, dan Danang berencana naik ke Gunung Merapi. Awalnya semua berjalan mulus sampai mereka tiba di pos 1. Dan disinilah petualangan itu dimulai. Bagaimana ceritanya? Tonton terus video ini. Setelah melakukan pendaftaran, mereka pun memulai pendakian. Semua berjalan lancar walaupun kondisi jalur yang didominasi jalan menanjak dan bebatuan. Singkat cerita, jam 6 mereka udah sampai di shelter pertama. Setelah istirahat sebentar, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Memang dari tadi Danang ini merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik, binatang malam, maupun pendaki lain. Tiba-tiba Rama ini berhenti. Yanto yang posisinya tepat di belakang Rama juga bingung. Ada apa sebenarnya? Danang yang berada di posisi paling belakang mencoba melihat jauh ke depan. Ternyata di depan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi mereka. Makhluk itu menoleh, matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segeralah si Danang ini lari ngeduluin Rama dan mendekatkan diri ke arah makhluk itu. Namun, makhluk itu menghilang tanpa jejak. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tetap mencoba buat berpikir positif. Namun, entah mengapa, Danang merasa setelah kejadian tadi, jalur yang mereka lewati semakin gelap. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk. Mereka berjalan menelusuri gelapnya hutan. Entah mengapa, perjalanan mereka terasa sangat lama. Tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Tiba-tiba, Yanto melihat cahaya dari dalam hutan, jauh di depan mereka. Mereka pun mempercepat langkah dan semakin dekat dengan nyala api itu. Perlahan Danang mencium bau yang cukup aneh. Bau melati semakin mereka rasakan. Betapa kagetnya mereka. Rupanya nyala api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan. Itu ritual klenik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini, ucap Danang. Danang menoleh ke arah sekeliling. Namun, hutan itu terlalu gelap.
belum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin. Dari dalam kegelapan, terlihat sosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran Danang dan teman-temannya, makhluk itu melirik dengan mata yang hitam. Yanto teriak ketakutan. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Kalian tidak bisa pergi. Situasi di hutan itu berubah semakin mengerikan. Tiba-tiba ada suara benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh, mencoba meraihnya. Namun sepertinya Yanto mengenali apa yang ia pegang. Sebuah kepala manusia menoleh ke arah Yanto. "Tolong!" Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka dan sudah membusuk. Matanya bolong dan sudah dipenuhi dengan belatung. Ia pun refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua nggak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk ke atas pohon. Hutan yang tadi mereka lewati kini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir seluruh pohon terdapat mayat dengan tubuh tidak utuh lagi. "Keluar kamu, tunjukkan wujudmu," teriak Danang. Bukannya menampakkan diri, makhluk itu malah terlihat menjauh. "Tidak perlu, aku sudah dapat satu." Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan mereka. Mereka mulai menyadari Rama ini hilang. Mereka berusaha mencari sekeliling. Namun, tiba-tiba mayat yang tadi tergantung mulai berjatuhan dan merayap ke arah Danang dan Yanto. Mereka panik. "Shh, kesini." Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Mereka menoleh. Terlihat seorang wanita bersembunyi di balik pohon. Kami pun berdiri ke arahnya. Kami pun langsung berlari, terus mengikuti wanita itu yang kemudian juga berlari. Jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Hingga akhirnya mereka sampai di mulut hutan. Di depan terlihat sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah kayu zaman dulu. Seseorang memanggil mereka. Itu adalah Rama. Ternyata sewaktu mereka bertiga terpisah, Rama ini diajak wanita itu ke desa ini. Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri mereka.
Biasanya jarang ada yang lewat sini, tapi kenapa malam ini banyak yang lewat? Danang pun menceritakan semua yang terjadi, termasuk makhluk yang mereka temui di hutan tadi. Kemudian bapak itu menyuruh mereka untuk istirahat. Mereka duduk di salah satu teras rumah warga. Wanita yang tadi menolong mereka menjelaskan kalau Sabtu Kliwon biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal. Mereka saling menatap. Salah sedikit, merekalah yang akan jadi tumbal. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Katanya tadi habis ada acara dan ada teman-teman pendaki lain yang juga ada di sana. Benar saja, terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului mereka sedang berbincang dengan warga sambil menikmati makanan. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional usang yang terlihat di sekitar panggung. Setiap 1 tahun 2 kali pasti diadakan pementasan tari, ucap seorang wanita yang datang menghampiri mereka dengan membawa nampan berisi makanan dan teh hangat, dengan bermaksud memakan suguhan yang disajikan. Namun tiba-tiba, "Jangan dimakan," ucap seorang wanita dengan tatapan serius. Kemudian pergi meninggalkan Danang dan teman-temannya. Samar-samar Danang mengingat wajah wanita itu. Ia merasa pernah melihatnya. Wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat ia doakan. Danang pun bergegas ngajak teman-temannya buat pergi. Ia yakin ada yang gak beres dari tempat ini. Kali ini Danang memaksa mereka untuk pergi. Mereka berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian Danang dan teman-temannya, warga segera menghampiri mereka dan menyuruh mereka untuk tetap di sana menunggu pementasan selanjutnya. Kata bapak-bapak itu akan ada pementasan buat nyambut warga baru. Bapak itu nunjuk ke arah wanita yang menuntun mereka ke desa. Wanita itu berdandan cantik lengkap dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, Danang menarik Rama dan Yanto dan memaksa mereka untuk pergi. Singkat cerita, setelah lama berjalan, akhirnya mereka sampai di jalur yang mereka kenali. Terlihat juga beberapa pendaki lain yang ada di sana. Danang pun menjelaskan perihal desa gaib yang mereka datangi tadi. Kalau aja mereka makan makanan yang disuguhin, dapat dipastikan mereka akan menjadi warga baru di tempat itu. Seperti pendaki-pendaki yang mereka lihat di desa itu.
mereka pikir kejadian mistis itu udah selesai. Tapi ternyata saat Rama membuka botol yang diisi teh dari desa tadi, tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan satu persatu belatung keluar dari botol itu. Sambil menutup hidung, segeralah Danang ngebantu Rama ngebuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah, kemudian membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk istirahat dan ngebuka tenda di Pasar Bubrah bersama para pendaki lainnya sebelum ngelanjutin perjalanan ke puncak Merapi. Singkat cerita, setelah sampai puncak, mereka segera turun untuk menceritakan kejadian di desa gaib kepada petugas di pos registrasi. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan untuk mengidentifikasi pendaki yang mereka ceritakan. Danang dan teman-temannya menunjukkan apa yang mereka ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta juru kunci untuk mencarinya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya.